Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tiada ungkapan yang paling pantas kita ucapkan pada malam yang cukup berbahagia dan sejuk ini kecuali rasa syukur alhamdulillah. Karena kita tergolong insya Allah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mau melaksanakan seluruh syariat Allah ini dengan ringan, dengan ikhlas. Karena seorang mukmin jika diseru innama qaulal mu'minin idza du'ul ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu ketika diperintah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah termasuk puasa ini, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintahmu ya Allah, kami juga mentaati. Dan alhamdulillah perintah itu kita kerjakan, dan mudah-mudahan iman yang kita miliki ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat hidup kita ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Hilal, para sesepuh Bapak Haji Ahmad Sofyan, Bapak Haji Salim Anggawi, Bapak Ustadz Hayunuddin, dan seluruh pengurus dan jamaah yang insya Allah tetap istiqomah sampai akhir hayat untuk memakmurkan Masjid Al-Hilal ini. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur Bapak Ibu kita diketemukan dengan bulan Ramadan, dan kita diberikan keringanan untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Karena ada orang yang masuk bulan Ramadan ini kayaknya nggak ada perubahan gitu, tetap aja dia berbuat maksiat, ya kan? Ada nggak Bapak Ibu? Muka tembok, balung besi, otot kawat, leher beton, kulit asbes, badan atletik, siang-siang minum es degan di Jalan Merapi ini, ada nggak? Enak kan? Banyak itu. Di depan perapatan atau di depan pasar yang kelepas-kelepus masih ada nggak Bapak Ibu? Masih ada. Padahal KTP-nya Islam, STNK-nya Islam, ya kan? Tapi kan yang dipanggil jelas Bapak Ibu, alladzina amanu, yang beriman, gitu loh, yang beriman. Depan Al-Hilal ini ada 3 gerobak lah contohnya Bapak Ibu, gampangnya gitu ya. 1 gerobak, 3 gerobak ini, 1 cireng, 2 cimol, 3 batagor lah gitulah ya. Saya panggil yang tukang cireng itu Bapak Ibu, Bang Cireng sini Bang. Cireng ini bukan nama orangnya Bu ya, nama makanannya, karena kita biasanya manggil nama makan. Somai, Bang Somai sini Bang, kan gitu biasanya ya. Yang datangin ke saya itu siapa Bu? Kalau yang saya panggil Bang Cireng sini Bang, berarti tukang cireng tadi. Kira-kira cimol sama batagor tadi datangin ke saya enggak Bapak? Enggak. Kalau dia datang ke saya berarti stres dia itu. Kan gitu aja, orang enggak dipanggil. Kan gitu. Yang dipanggil ini alladzina amanu, orang yang punya iman dalam hidupnya, dalam dirinya. Yang dia punya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti itu. Jadi enggak usah heran. Karena dalam dunia ini Bapak Ibu ada orang mukmin, ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang fasik. Yang dipanggil yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, banyak rumah makan, warung-warung, tenda, kedai, kopi, warung bakso di bulan Ramadan ini pada tutup Pak Haji. Pakai kordeng. Pas dibuka, wow itu kan, ya Allah, raga isinya Bu. Padahal yang nggak boleh puasa itu siapa? Ibu hamil, menyusui, orang tua renta yang sudah lemah, musafir,
orang gila, orang murtad. Mudah-mudahan ini masuk kategori inilah yang nggak puasa itulah. Ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ngeri Bapak Ibu, ngaku Islam sudah nggak berpuasa dan makan minum di tempat umum gitu loh. Itu kan sama saja berbuat dosa, diperlihatkan kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang manusia besar, ulama besar, namanya Haji Abdul Karim Amrullah. Ini kita kenal dengan Hamka ya, Hamka. Wafatnya tahun 81 di Jakarta, usianya 73 tahun beliau. Lahir di Maninjau, Sumatera Barat. Beliau ini selain seorang ulama besar, seorang novelis, seorang sastrawan, seorang sejarawan, juga seorang politikus. Ini Haji Abdul Karim Amrullah ini. Ya. Meskipun beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sudah wafat, tapi karya-karyanya ini juga luar biasa. Jadi ucapan-ucapan juga kata-kata, tulisan-tulisan ini banyak menggugah generasi selanjutnya ini, seperti kita ini. Di antara ucapan-ucapan beliau ini, kita bicara tentang sholat subuh. Jadi mengatakan tentang spirit sholat subuh ini, beliau mengatakan, jika subuhnya terpelihara, kata Hamka ini, maka ia akan selamat dari api neraka. Kata beliau begitu. Jika subuhnya dilakukan atau diawali dengan sholat sunnah, namanya qobliyah subuh itu ya, maka dunia dan sisinya akan dia raih, akan dia dapat. Kan memang sudah janji Rasulullah, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jika sholatnya bergelap-gelapan menuju masjid, menuju musola, apa kata Hamka? Di akhirat akan mendapatkan, wajahnya akan mendapatkan cahaya. Ternyata beliau mengutip dari hadis Rasulullah, basyiril masya'ina fid dzulami bin nuritam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, berikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat tadi, diberikan pada orang-orang yang dalam keadaan gelap dia menuju masjid, menuju mushola, menuju al-hilal ini. Itu yang ketiga, kata Hamka, jika subuhnya terasa berat, kata beliau, jika subuhnya terasa berat, berarti munafik sudah mendekat, kata beliau. Munafik sudah mendekat. Ini pun beliau mengutip dari salah satu hadis Rasulullah, inna asqala sholati alal munafikin sholatul Isya wa sholatul fajri, kata Rasulullah. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu sholat Isya dan sholat subuh. Lau ya'lamuna fihima la atauhuma walau habban, kata Rasulullah. Kalau orang-orang itu ngerti manfaat, ganjaran, fadilah yang terdapat pada sholat itu, la atauhuma walau habban, mereka akan mendatangi masjid itu, musola itu, walau habwan, dengan merangkak. Bayangkan Bapak Ibu, gak adalah kita berangkat ke masjid ini pakai merangkak. Saya aja pakai motor itu Pak Vario, Pak Haji. Ya, ada yang pakai Repo, ada yang pakai Mio, ya kan? Jarang kita, Pak. Dan perjalanan kita ini jarang yang sampai 1 kilo lah sekarang ini. Dekat dengan tempat di mana dikumandangkan azan. Ini kata Hamka seperti itu. Ternyata berat Bapak Ibu ya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat apa tadi? Isya dan sholat subuh. Tajtami'ul malaikatal lail wa malaikatun nahar fi sholatil fajri, kata Rasulullah. Rawi Muslim. Ternyata malaikat ya penghuni malam itu dan malaikat siang itu berkumpul pada saat sholat Isya dan sholat subuh.
Sehingga juga dikatakan man shallal isya fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang ikut salat berjamaah isya pada hari ini, fa ka'annama qama nisfal lail, seperti dia menghidupkan separuh malam. Wa man shalla subha, siapa yang salat subuh, fa ka'annama qamal lailu kulluhu. Siapa yang salat subuh besok, mudah-mudahan yang hadir di sini besok ikut salat subuh juga. Amin ya rabbal alamin. Fa ka'annama qama al-lailu kullu, seperti dia menghidupkan seluruh malam. Subhanallah, itu dia. Apalagi ucapan beliau, jika sholatnya sering terlambat berarti iman mulai cacat. Ya kan? Jika sholatnya sering terlambat berarti iman mulai cacat. Jika sholatnya maksudnya sering terlambat, iman mulai cacat, artinya apa? Berarti sudah ada tanda-tanda kemalasan dalam dirinya. Makanya jangan sampai kita tergolong orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Salah satu ciri orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika orang-orang munafik itu akan sholat, mereka sholatnya dalam keadaan malas, betul, dalam keadaan malas. Karena saat itu kan apalagi musim hujan ini Bapak Ibu, sering hujan, pagi-pagi habis sahur enaknya kita langsung bablas tidur lah seperti itu, ya kan? Jika sholatnya tidak peduli, kata Hamka, berarti iman sudah mulai mati. Ya, iman sudah mulai mati. Jika sholat subuhnya terlupa, berarti iman sudah tidak bernyawa. Jika sholatnya tidak berjamaah, berarti kehidupannya akan hilang, sudah kehilangan barokah. Jika subuhnya dilakukan hari di siang, berarti rizkinya sudah mulai hilang. Jika subuhnya masih mendengkur, berarti setan memeluknya dalam tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Ramadan, kesempatan kita Bapak Ibu sekalian untuk mendulang pahala, mendulang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan sholat sunat kita kerjakan pada bulan ini seperti wajib pahalanya. Sholat wajib yang kita kerjakan seperti seakan-akan 70 tingkat nanti dilipat gandakannya. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Surga dibuka selebar-lebarnya hanya di bulan Ramadan. Setan neraka ditutup serapatnya di bulan Ramadan. Setan diikat di bulan Ramadan. Ada yang nanya, "Tat, kalau setan diikat kenapa masih ada yang berbuat maksiat?" Itu setannya lepas Bapak Ibu. Nah itu aja, setannya lepas. Tangkep aja kalau memang ini ya, punya keberanian, punya nyali begitu ya kan. Nah, ini Ramadan sudah berlalu hampir setengah bulan Pak Haji ya. Sudah hampir setengah bulan. Jangan sampai semakin ke depannya kita semakin lemes ya. Jangan semangatnya hanya masalah fisik saja. Roti yang dipikirin ya kan. Allahu Akbar, kamu ndak geleh. Nah, pikirannya gitu paling ya kan. Kawai belum beli, ya kan? Jangan pikir itu dulu Bapak Ibu sekalian. Itu boleh dipikirin ya. Tapi tunggu nanti ya kan. Sekarang kan kita beli sudah caranya gampang lah, mau online mau apa bisa ya kan. Yang jelas jangan sampai kehilangan momentum Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita kehilangan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di kultum malam keberapa ini Bapak Ibu sekalian? Ke 15 ya. Iya, ke 15. Mudah-mudahan 15 ke depan masjid kita ini akan lebih ramai Pak Haji ya, Bapak Ibu sekalian. Bila perlu pasang tenda 2 unit besok Pak. Lebih ramai lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.